Yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Dia 2023, perkenalkan nama saya Iputu Gama Arhapinate dan teman saya Iputu Edika Mahendra. Kami dari SMP Negeri 1 Kediri. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudulkan pemanfaatan buah lerak Sapinus rara sebagai deterjen alami yang ramah lingkungan. Latar belakang masalah berasal dari deterjen. Limbah yang dibuang ke sungai akan merusak ekosistem yang berada di sungai, sehingga membuat banyak hewan-hewan yang berada di sungai akan mati. Seharusnya kita sudah bisa mengurangi penggunaan deterjen kimia dan menggantinya menggunakan deterjen alami yang terbuat dari lerak. Ngomong sama masalahnya, bagaimana pengaruh deterjen lerak terhadap lingkungan? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keefektifitasan deterjen lerak dan mengetahui cara pengolahan formula. Adapun manfaat penelitian adalah bagi peneliti serta bagi masyarakat. Studi pustaka. Tanaman lerak atau Sapinus rara merupakan tanaman yang dijuluki sebagai buah deterjen karena memiliki kulit yang dapat mengeluarkan zat saponin jika direndam atau zat penghasil busa yang dapat diolah menjadi deterjen. Apa sih itu deterjen? Deterjen adalah campuran dari berbagai macam bahan kimia yang digunakan untuk mencuci pakaian sehari-hari. Teknik pengumpulan data dilakukan di laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kediri dan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2023. Penelitian dilakukan dengan sampel 2 lap kotor dan pengukuran pH sebelum dan sudah deterjen limbah dibuang ke tanah. Adapun alat dan bahannya ialah neraca 4 lengan, gelas kimia 1 liter, sendok, botol, dan panci. Bahan-bahannya ialah air, lerak, dan garam. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau eksperimen. Prosedur penelitian. Pertama, timbang garam menggunakan neraca hingga mendapatkan hasil 11,45 gram dan siapkan 8 buah lerak dan 800 ml air. Kedua, masukkan 8 lerak dan garam ke wadah yang berisi air sebanyak 800 ml. Aduk larutan tersebut hingga garam terlarut dan rendam selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Ketiga, setelah 2 kali 24 jam atau 2 hari, aduk kembali rendaman buah lerak hingga berubah warna dan mengeluarkan busa akibat kandungan getah yang terdapat pada buah lerak. Keempat, rebus larutan tersebut selama kurang lebih 30 menit hingga mendidih. Yang kelima, diamkan larutan buah lerak hingga suhu menurun. Dan yang terakhir, tuangkan larutan tersebut ke dalam botol dan tutup dengan rapat. Hasil, pada tabel berikut terlihat perubahan dari pH pada cairan hingga dituangkan ke tanah. Nomor 1, pH air 7, pH deterjen lerak 5, pH deterjen kimia cair 6, pH deterjen kimia bubuk 12. Nomor 2, pH tanah 6, pH tanah ditambah deterjen lerak 5, pH tanah ditambah deterjen kimia cair 7, dan pH tanah ditambah deterjen kimia bubuk 12. Sehingga terlihat bahwa pH yang awalnya normal setelah dituangkan deterjen lerak dan berubah tingkat ke bawah dan masih ditoleransi oleh tanah. Lerak atau yang dijuluki sebagai buah deterjen bila direndam akan mengeluarkan busa karena mengandung zat saponin yang dijadikan deterjen lerak yang digunakan sebagai bahan pencucian pakaian. Garam dalam penelitian ini digunakan sebagai pengawet atau memperlambat pengembangan bakteri dan jamur. Simpulan, deterjen lerak mampu membersihkan noda pada kain atau lap yang kotor walaupun tidak seefektif deterjen kimia yang berada di pasaran karena tidak mengandung bahan kimia. Beda dengan deterjen kimia yang membuat sensasi panas di kulit, deterjen lerak membuat kulit terasa halus dan cocok untuk orang yang sensitif terhadap bahan kimia tertentu. Saran, gunakan seluruh kreativitas untuk membuat hasil maksimal dan selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan serta mengurangi penggunaan deterjen kimia untuk menjaga alam sekitar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Om Santi, 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 Om.